ya. Izin nggak? Iya. Boleh nanya sedikit? Iya. Ini mungkin yang mengenai akademi tadi ya. Jadi selama perjalanan mendirikan akademi itu mungkin ada kesulitan-kesulitan atau hambatan yang mungkin sangat berarti lah gitu, yang bisa dijadikan sharing-sharing sama kita. Kira-kira apa sih kesulitan yang paling mendasar sehingga bisa mendirikan akademi itu sampai saat ini gitu. Kemudian yang kedua, Kut kan sudah beberapa bulan di Pekanbaru kan gitu, mungkin ada hal yang Kut lihat ada di Jawa Timur ya, Malang, Surabaya, dan tidak ada di Pekanbaru. Secara atmosfer pembinaan usia dininya mungkin jadi masukan sama kami juga di sini apa yang bisa kami terapkan gitu. Kenapa di Jawa Timur sangat maju? Kalau kita lihat kompetisi Suratin timnya bisa puluhan, di sini 10 aja udah cukup gitu kan. Nah ini kan jadi satu titik krusial yang saya kira pembinaan usia dininya di mana kan gitu. Kemudian Liga 3 puluhan juga tim di Surabaya gitu. Kalau di sini paling 18, 20 paling sedikit gitu. Nah ini yang menjadi mungkin kira-kira apa sih Kut yang mungkin yang Kut dapati gitu ya, yang ada di Surabaya atau di Jawa Timur dan tidak ada di sini, dan mungkin bisa bahan masukan bagi kami. Ya, oke, terima kasih. Oke, yang pertama kalau mendirikan Asifa memang pertamanya cukup berat ya. Banyak sekali permasalahan, termasuk juga masalah finansial, yang lain-lain. Terus yang berikutnya itu memang kalau kita mendirikan satu akademi itu juga tidak bisa sembarangan ya Mas. Tidak bisa sembarangan, artinya segala sesuatunya harus kita tata dengan baik supaya akademi ini memang benar-benar berdiri juga dengan baik. Jadi permasalahan berikutnya yang paling sering ditemuin ketika masalah teknis itu memang awal-awalnya kita bagaimana menyelami, bagaimana mendidik anak-anak ini yang cukup sulit. Karena itu tadi orang tua kadang-kadang menitipkan anak-anaknya juga masih kecil, SMP kelas 1 ya sudah berpisah dengan orang tua. Tapi kita harus memberikan edukasi kepada mereka untuk menjadi sukses. Salah satu berkorbannya dalam meninggalkan keluarga untuk sementara. Kalau seumpamanya ini ada anak Pekanbaru yang ke Malang kan harus meninggalkan keluarga, masa kecil mereka hilang kan begitu. Masa kecil mereka hilang, jauh dengan keluarga, hidup di asrama itu memang membosankan kan begitu. Nah, tetapi perlu disampaikan juga bahwa untuk menjadi yang beda itu ya memang harus berbeda. Tidak bisa anak-anak yang punya kemampuan sepak bola bagus, kepingin menjadi pemain sepak bola seperti pemain anak-anak yang di luar, nggak bisa yang waktu main-main seenaknya sendiri, tidurnya seenaknya kan tidak bisa seperti itu. Karena nanti memang jadinya juga akan pasti beda kan gitu. Jadi kendala-kendala itu satu. Yang kedua juga memang dari background yang banyak tadi itu susah. Terus yang berikutnya memang pelatih-pelatih kita itu untuk mendidik anak-anak kecil itu memang harus sabar. Harus sabar, nggak bisa kita menyampaikan ucapan-ucapan yang nantinya menyinggung dia. Kita boleh keras ya, boleh keras, tetapi tidak boleh kita menghardik anak itu. Jadi ini harus bisa dibedakan. Bagaimana kita keras penyampaian, tetapi bagaimana cara pelatih itu supaya anak-anak ini merasa tidak, wah anak kecil kan kalau orang bilang itu mutungan, wah anak gak saya itu memang juga susah. Hal-hal seperti itu juga susah. Terus berikutnya yang perlu dianu lagi kepada memang salah satu memang mungkin Coach Philip ini juga ahlinya, salah satu yang untuk menarik supaya anak-anak itu bisa kerasan, itu materi latihan kita harus perhatikan. Nah, untuk menjadi materi latihan supaya berjalan dengan bagus, kembali lagi yang paling utama itu memang sarana. Saya bikin akademi, tapi kalau nggak ada sarannya gimana? Jadi sarana nomor satu. Nomor yang utama itu yang paling penting sarana. Jadi mungkin kalau teman-teman punya sini ya oke lah, nggak sebaiknya, tapi paling tidak anak-anak itu bisa merasa nyaman. Karena apa? Karena dengan latihan yang sarannya bagus itu, saya sangat yakin gairahnya pasti berbeda. Pasti sudah, ya Pak ya? Pasti berbeda. Makanya saya tuh malah mengusulkan untuk pemain-pemain EPA ini, kalau bisa jangan, ini oke, kita apresiasi, pengurus PSSI sudah mulai menggalakkan usia muda, tetapi akan lebih bagus lagi kalau pemain-pemain muda ini diberi lapangan. Pamannya nih, kalau nggak kebarengan bisa mainkan di stadion utama lebih bagus itu. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini ibaratnya begini, Coach, anak ini latihan dasar, tapi justru pemain-pemain anak kecil latihan dasar diberi lapangan yang bagus sebenarnya, kan begitu.
Ya, bagaimana cara passing yang benar, bagaimana sekarang kita mau latihan passing yang bagus, mau kontrol yang bagus, ketika bola di passing, mau dikontrol bolanya hilang. Karena lapangannya tidak rata. Makanya berusaha semaksimal mungkin ya yang layak lah, supaya anak-anak ini mulai dari kecil memang nggak salah, cara melatihnya itu nggak salah gitu. Artinya untuk latihan teknik, dribbling, capping, feinting, shooting itu mereka bisa benar kalau sarannya bagus kan. Jadi itu sangat penting untuk anak-anak. Terus yang memang ini apa yang tidak ada di Pekanbaru tapi banyak di Jawa Timur ya. Ya memang mungkin di Jawa Timur itu antusiasme sepak bolanya itu banyak, orang sepak bolanya itu banyak banget Bang. Banyak banget Bud. Nah mungkin di sini makanya saya tadi sampaikan supaya orang tua mendorong anaknya berlatih sepak bola, harapan-harapan itu yang perlu disampaikan. Ya, bagaimana masa depan sepak bola Indonesia, bagaimana masa depan pemain-pemain sepak bola Indonesia, ini yang perlu disampaikan supaya orang tuanya tertarik. Sekarang orang tua kalau kita kasih tahu nih, ini Rizky Ridho sekali teken dapatnya 3,6 miliar, gajinya 200 juta sebulan. Siapa kira-kira yang tertarik? itu menteri aja gajinya 18 juta teman ya, karena gaji pokok ya 18 juta. Rizky itu 200 juta tidak dipotong pajak ya. Makanya juga perlu disampaikan, saya selalu sampaikan kepada pemain saya, kalau ada pemain sepak bola yang males-malesan, ini benar-benar goblok, bego bener. Saya sampaikan, udahlah percaya saya, tidak ada mencari uang seenak di sepak bola, tidak ada. Bener, saya sampaikan. Coba dengan bayangkan, umpamanya kita lah dibandingkan dengan orang pegawai kantoran lah umpamanya. Pemain bola kerja sehari 1,5 jam. Pemain bola latihan cuma 1,5 jam. Saya latihan cuma 1,5 jam. Pagi atau sore, nggak pernah latihan 2 kali. Latihan sekali. Begitu latihan, pulang, makan sudah disediakan. Makan sudah ada, benar kan? Makan sudah ada. Gaji udah ada. Kalau kita pegawai, kakak saya kebetulan pegawai di bank. Pagi jam 8 masuk, jam 4 sore baru pulang. Ya, makan sendiri. Beli apa semua sendiri. Bapaknya gajinya 7 juta, belum dipakai telepon, belum makan, paling bisa nyimpen nggak ada sebulan. Kalau pemain bola, nah kalau ada pemain bola yang males, saya nggak ngerti cara berpikirnya pemain itu seperti apa. Karena apa? Karena sepak bola kita ini sudah bisa bikin masa depan, apalagi sekarang perkembangan sepak bola timnas maju. Ya, ini tentunya akan membuat gairah. Mudah-mudahan dengan majunya timnas ini akan berdampak terhadap persepak bolaan di Pekanbaru juga. Ya, makanya jenengan-jenengan ini perlu mempromosikan sepak bola ke depan ini seperti apa, karena orang tua nggak tahu, bener nggak? Orang tua kadang nggak tahu, kalau tidak kita edukasi, kalau tidak kita beri informasi, mereka nggak tahu. Percaya saya, nggak ada nyari duit China sepak bola, nggak ada. Ya, kalau untuk yang level-level yang bukan yang berbisnis yang miliaran enggak ya, itu yang hidup, beli rumah, beli mobil, punya tabungan itu sangat-sangat bisa. Ya, itu. Jadi memang di Jawa Timur itu antusias dan orang senang sepak bolanya banyak sekali memang. Ya, ini mungkin di kota Pekanbaru ini itu yang perlu. Nah, untuk bisa dia lebih suka sama sepak bola, ya itu tadi perlu informasi. Ya, seperti itu.